Rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah Provinsi Bali sebagai rangkaian dari kegiatan koordinasi pencegahan korupsi dilaksanakan KPK di wilayah Provinsi Bali. Kegiatan yang difasilitasi oleh Koordinator Wilayah 9 Korsubgah KPK dari 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 di wilayah Provinsi Bali bertempat di Gedung Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi KPK yang terus-menerus memberikan arahan. Pemerintah Provinsi Bali berupaya merespon dengan optimal. Selaku gubernur yang baru menjabat selama 2 tahun, Gubernur Koster terus belajar mengenai upaya-upaya untuk pencegahan terjadinya korupsi di pemerintah Provinsi Bali. Dengan dibantu tim yang cukup tangguh, yang kerjanya dipantau terus, segala hal yang diarahkan KPK itu betul-betul bisa direspon dengan cepat dan baik. Gubernur Koster telah bekerja keras dalam mengelola aset di Provinsi Bali secara keseluruhan, terutama pengoptimalan aset-aset yang bisa diberdayakan sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sejauh ini, pendapatan asli Provinsi Bali bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Itulah sebabnya saya senang sekali ada rakor ini dengan judul optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah, supaya kami mungkin Bapak memberikan pengalaman yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia bisa juga diterapkan di Provinsi Bali atau referensi-referensi lain yang Bapak punya, yang sudah dihimpun di lembaga Bapak KPK yang bisa di-sharing, bisa dijadikan sebagai referensi dalam upaya kami meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah ini. Ketua Satgas Koordinasi Pencegahan KPK Wilayah 9 Sugeng Basuki mengatakan, KPK pada tahun-tahun sebelumnya didominasi kegiatan penindakan. Namun dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kegiatan KPK yang ditonjolkan di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu adalah hal yang utama yang diikuti koordinasi supervisi, penyidikan, dan akhirnya penindakan. Jadi harapan kami dengan adanya perbaikan tata kelola ini sudah tidak ada lagi, ya kan, dengan juga peningkatan integritas dari ASN dan adanya kesadaran untuk tidak lagi melakukan penyimpangan, sehingga kegiatan penindakan tidak akan pernah terjadi lagi di wilayah-wilayah kami, jadi khususnya Papua, Bali, dan Sumatera Barat. Kemudian dari dalam rangka pencegahan ini kami sudah disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa ada 7 indikator yang kami intervensi ke dalam pemerintahan, dan dari 7 intervensi itu seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, untuk Provinsi Bali sudah mencapai nilai yang 84. Itu bukan nilai yang rendah, itu nilai yang cukup bagus sekali. Karena standar nasional sekarang ini masih pada posisi 40, Pak. Posisi standar nasional ini masih 40, sedangkan Bali itu 84, sedangkan target yang bisa katakanlah kategori sudah masuk kelas baik itu 75. Jadi kalau 84 itu sudah saya tekankan kepada PSI Bali, khususnya Pak Handa, akan mendampingi lebih keras lagi agar bisa menjadi 3 besar. Saputra Bali TV.